sekarang kita akan belajar tentang isotop, isobar, dan isoton. Nah, perlu kalian ketahui bahwa dalam ketika kita melihat unsur-unsur di alam, itu ada beberapa unsur yang memiliki kemiripan. Sama juga dengan manusia, misalnya manusia itu ada yang kembar, pasti ada yang kembar. Tapi dalam kembarnya dia itu tidak semuanya identik, pasti ada yang berbeda. Nah, begitu juga dengan unsur. Jadi intinya di sini, walaupun ada orang yang kembar, itu pasti ada yang berbeda. Nah, sekarang ini ada yang terjadi di isotop, isobar, dan isoton. Nah, isotop adalah kumpulan unsur-unsur yang memiliki nomor atom sama. Kalau nomor atom sama, maka di sini perlu diketahui bahwa protonnya sama ya. Kemudian selanjutnya untuk isobar itu adalah kumpulan unsur-unsur yang memiliki nomor massa sama. Nomor massa yang sama. Nah, nomor massa ini dalam ilmu kimia itu diistilahkan dengan AR sama. Apa itu AR? Massa atom relatif namanya. Tapi itu nanti akan dibahas di pelajaran selanjutnya atau di materi selanjutnya. Kemudian selanjutnya itu adalah isoton. Isoton ini adalah kumpulan unsur-unsur yang memiliki jumlah neutron sama. Kalau neutron sama diistilahkan dengan N-nya yang sama ya. Nah, sekarang kita akan lihat contoh. Ada karbon, ada nitrogen, ada oksigen. Nah, dari kelima unsur ini kita akan mencoba menggolongkan mana saja unsur yang termasuk ke dalam isotop, isobar, ataupun isoton. Kalau isotop, tadi sudah disampaikan bahwa protonnya yang sama atau nomor atomnya yang sama ya. Nah, berarti di sini mana saja yang termasuk dalam isotop? Ada karbon, ada karbon yang ini, dan ada karbon yang, jadi ini disebut dengan karbon isotop 12, karbon isotop 13, dan karbon isotop 14. Jadi unsurnya harus sama. Ini kan karbon semua. Sini ada 6, 6, 6. Jadi itu yang dimaksud dengan isotop. Kalau dia isobar, isobar itu adalah nomor massanya yang sama. Nomor massa itu yang mana? Yang atas atau jumlahnya lebih banyak. Kira-kira yang mana di sini yang sama? Berarti yang ini ya. 14, 6, 7.
Seperti itu. Jadi di sininya yang sama. Ini namanya isobar. Kalau isoton itu neutronnya yang sama. Isoton itu kan dihitung dengan cara mencari selisih antara nomor massa dengan jumlah protonnya. Nah, di sini coba diperhatikan. Di sini misalnya kira-kira mana kalau dihitung karbon yang atau unsur mana yang ketika nomor massa dikurangi nomor atom atau protonnya itu sama. Berarti yang ini ya. C 14 6 dan O 16 8. Kalau kita hitung neutronnya di sini 14 kurangi 6 sama dengan 8. Kalau ini neutronnya 16 kurangi 8 sama dengan 8. Jadi jumlah neutronnya sama di sini. Jadi seperti itu. Nah, cara cepatnya bagaimana? Jadi cara cepatnya itu saya kasih Jadi cara cepatnya seperti apa? Jadi isotop, isobar, isoton. Tinggal lihat huruf akhirnya P, A, R, N. Berarti di sini proton sama AR itu kan dari nomor massa ya. AR sama neutron. Jadi ketika nanti menentukan isotop, isobar dan isoton biar tidak bingung, kita pakai cara ini saja. Lihat isotop, P-nya yang terakhir, berarti protonnya yang sama. Isobar, AR-nya, nomor massa yang sama. N-nya, neutronnya yang sama. Jadi gampang. Itu cara cepat untuk menghafal mana isotop, isobar dan isoton. Bisa ya? Oke. Jadi sekarang kita akan belajar tentang konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron itu adalah susunan elektron pada tiap kulit atom. Nah, cara yang kita akan pelajari sekarang adalah cara subkulit. Nah, konsep dasarnya itu adalah satu atom memiliki beberapa kulit. Satu kulit memiliki beberapa subkulit. Satu subkulit memiliki beberapa orbital, dan satu orbital dapat menampung maksimal 2 elektron. Nah, ini kata kuncinya. Subkulit itu ada 4. Sebenarnya ada 5, cuma nih yang bisa diisi sampai 4. Ada S, ada P, ada D, ada F. Di sini maksimal elektronnya ada 2. Di sini ada 6, di sini ada 10, dan di sini ada 14. Maksimal yang bisa ditampung di masing-masing subkulit. S itu maksimal 2 elektron, P itu 6, D itu 10, dan F itu 14. Nah, untuk mempelajari bagaimana cara pengisian elektron pada tiap kulit, itu kita menggunakan aturan Aufbau.
aturannya adalah pengisian elektron dimulai dari tingkatan energi yang paling rendah. Nah, ingat atom itu memiliki 7 kulit ya. 7 kulit. Nah, kulit pertama karena diameternya paling kecil maka memiliki energi yang lebih kecil dan rendah, sehingga pengisian elektronnya itu dimulai dari kulit yang paling kecil atau kulit pertama. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7. 1S, 2S, 3S, 4S, 5S, 6S dan 7S. Sini 2P, 3P, 4P, 5P, 6P dan 7P. 3D, 4D, 5D, 6D, 4F dan 5F. Nah, pengisiannya seperti apa? Itu aturannya seperti ini. Ikuti garisnya. Ada warnanya di sini. Jadi seperti ikat S nanti pengisiannya. Kita coba. 1S dimulai dari 1S pengisiannya. 1S, ingat S itu maksimal 2 elektron, sehingga ditulisnya pangkat kayak gini. 1S 2. Berlanjut 1S2 akan ke sini lagi. Maka 2S2 akan berlanjut lagi ke sini lagi. 2P 6. 3S lanjut ke 3S2 akan berlanjut ke sini. Lagi 3P 6. 4S 2. 4S2 berlanjut ke 3D 10. 4P 6. 5S 4D 10 dan seterusnya. Jadi tinggal kita tes dia pergerakannya. Seperti itu. Nah, paling kalau ulangan harian atau ujian semester, pengisian elektronnya atau atom-atom yang sering keluar itu adalah atom-atom yang jumlah nomor atomnya itu di bawah 30, paling maksimal 40. Jadi seperti itu. Nah, sekarang saya kasih contoh. Saya kasih contohnya ini. Saya punya oksigen, nomor atomnya 8. Berarti elektronnya 8 karena jumlah proton dan elektronnya sama. Karena atomnya atom netral. Nah, pengisian elektronnya seperti apa? Jadi menyesuaikan jumlah elektronnya dengan angka yang di atas masing-masing kulit ini. Jumlahnya 8. Misalnya 1S 2 berarti elektronnya sudah diisi. 2S 2 berarti udah 4. Berarti tinggal 4. 2B ini kan maksimal 6 ya. Boleh kurang diisi, tapi tidak boleh lebih dari 6 atau tidak boleh lebih dari masing-masing maksimal elektron yang bisa ditampung. Nah, di sini P karena tinggal 4 elektron yang belum keisi, makanya tulis 4 saja, enggak usah 6. Jadi 2 tambah 2 4 tambah 4 8. Seperti itu. Oke, berlanjut. Misalnya saya punya Na, nomor atomnya 11. Kalau dikonfigurasikan, tinggal ulang. Tadi 1S2, 2S2, 2P 6, 2 6 berarti sudah 10. 2P nya berarti 3S 1. Enggak. Seperti itu dia. Gampang kan? Jadi tinggal mengikuti yang ini saja jumlahnya. Seperti itu. Latihan sekarang. Kita latihan, misalnya saya punya unsur Cl nomor atomnya 17.
konfigurasinya seperti apa? Oke, kita coba ingat aturannya yang ini ya. Ya. Oke, aturannya yang ini, maka kita mulai dari yang ini. D1S2 2S2 2P6 10 3S2 3P 5 seperti itu. Coba dihitung 2 2 6 10 tambah 2 12 tambah 5 Nah sekarang kan sudah bisa nih. Nah sekarang bagaimana kalau misalnya unsur yang seperti ini? Saya punya unsur misalnya Fe nomor atomnya 26. Kalau kita konfigurasikannya bagaimana? 1S2 2S2 2P6 3S2 3P6 4S2. Nah sekarang sebelum kita berlanjut, ini sudah berapa? Coba kita hitung ya. 2 2 6 10 2 6 2 20. Berarti tinggal 6 jadinya ya. Berarti 4S2 3B tinggal berapa? Tinggal 6. 3 jadi 6 jadinya. Jadi pas dia sekarang berjumlah 26. Oke? Oke. Nah sekarang kita akan rubah model soalnya. Kita punya magnesium nomor atomnya 12. Tapi di sini dia memiliki muatan 12. 12 ini artinya apa? Ingat, 12 ini menunjukkan bahwa dia jenis ion kation, ya. Nah, di sini kalau dia memiliki muatan, maka jumlah proton sama elektronnya berbeda. Kalau protonnya di sini, ingat ketika dia membentuk ion, yang dipertukarkan itu adalah elektron, sehingga yang akan berbeda jumlahnya hanya elektron saja. Protonnya akan tetap 12, elektronnya itu berapa? Ingat, kalau 12 itu atau muatannya positif atau kita sebut sebagai kation, dia berarti melepas 2 elektron. Berarti awalnya 12 kurangi 2, maka jumlahnya 10. Sehingga kalau kita konfigurasikan, jadi 10 jadi elektronnya. Jadi 1S2, 2S2, 2P6. Yang awalnya 2P6 3S2 ya. Ini kan yang normal 12, tapi karena dia 12 lepas, maka ini kita hilangkan. Artinya dia melepas 2 elektron tadi. Sehingga konfigurasinya seperti ini. Nah, jadi 10 dia. Elektronnya 10, 2, 2, 6, 10. Jadi seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kayaknya sih udah nggak ada ya, sudah paham semua. Berarti untuk memahami tentang bagaimana konfigurasi menggunakan aturan outflow itu nanti bisa belajar latihan soal di rumah. Nah, coba sekarang saya kasih nanti bisa teman-teman bisa kerjain soal ini secara mandiri nanti. Mbak, sekarang saya tulisin ya. AL 13, nomornya 13. Kemudian sulfur 16. Kemudian selanjutnya sulfur 16 di sini 2 min. Nah, nanti coba dikonfigurasikan seperti apa konfigurasinya setelah dia membentuk ion. Oke? Kalau gitu kita akan berlanjut sekarang ke materi menentukan bilangan kuantum. Nah, sekarang kita akan belajar materi tentang menentukan bilangan kuantum. Jadi perlu diketahui bahwa bilangan kuantum ini adalah bilangan yang digunakan untuk menentukan kemungkinan besar elektron itu bisa kita tahu lokasinya. Karena seperti yang sudah diketahui oleh teman-teman bahwa elektron itu berputar, dia berputar terus-menerus pada porosnya. Nah, perputaran itulah yang kemudian menyebabkan posisinya tidak menentu. Oleh karena itu, yang bisa ditentukan adalah kemungkinan besar
elektron itu di mana posisinya, itu kita sebut sebagai bilangan kuantum. Nah, bilangan kuantum itu ada 4. Yang pertama namanya bilangan kuantum utama, bilangan kuantum azimut, bilangan kuantum magnetik, dan bilangan kuantum spin. Bilangan kuantum utama ini menyatakan kulit atomnya berada pada posisi kulit keberapa. Kalau azimut ini menyatakan subkulit. Tadi subkulit itu ada 4, S, P, D, dan F. Ya. Kalau magnetik ini menyatakan orbital atau ruang di mana kira-kira elektron itu bisa ditemukan, dan spin ini menyatakan arah perputaran elektron. Arah perputaran elektron itu ada 2, ada yang mengarah searah jarum jam, ada yang berlawanan jarum jam. Nah, bilangan kuantum utama atau kulit ini dilambangkan dengan M. Kalau azimut itu L, magnetik itu M, dan spin itu S. Jadi utama kulit N, azimut subkulit L, magnetik orbital M, dan spin atau perputaran elektron dan lambangnya S. Jadi seperti itu. Ini yang harus dipahami pada saat menentukan bilangan kuantum dari suatu unsur atau atom. Oke, ingat kulit atom itu ada 7 ya, ada 7 ya. Kita tulis saja di sini N-nya mulai dari 1 sampai dengan N-nya 7. Kemudian selanjutnya bilangan kuantum azimutnya itu ada 4 jenis, ada S, ada P, ada D, dan ada F. S itu maka bilangan kuantumnya 0. Kalau P bilangan kuantumnya itu 1, kalau D itu bilangan kuantumnya 2, dan kalau F itu bilangan kuantumnya 3. Jadi ini yang harus dipahami. Kemudian bilangan kuantum magnetik atau menyatakan orbital, tadi sudah disampaikan bahwa dalam satu orbital hanya bisa menampung maksimal 2 elektron. Nah, di sini ingat bahwa S itu maksimal hanya bisa menampung 2 elektron. 2 di sini 6, di sini 10, dan di sini 14. Karena S itu hanya bisa menampung 2 elektron, maka dia hanya memiliki satu jenis orbital. Nah, elektronnya itu kita tulisnya seperti ini. Ya. Jadi kita tulisnya seperti ini. Ada 2 elektron karena dalam satu ruang. Nah, dalam satu ruang ini tidak boleh elektronnya sama. Tidak boleh keempat bilangan kuantumnya sama. Misalnya bilangan kuantum utamanya sama, azimutnya sama, magnetiknya sama, tapi arah perputaran elektronnya itu harus beda. Minimal beda di spinnya. Kalau hadap atas kita sepakat ini perputaran ke arah jarum jam. Kalau yang ke bawah berarti berputar berlawan jarum jam. Nah, bilangan kuantum magnetiknya berapa? Jadi kita tulisnya 0 di sini. Jadi kalau misalnya azimutnya L-nya 0, maka M-nya itu pasti sama dengan 0. Tidak ada kemungkinan yang lain. Kemudian kalau bilangan kuantum magnetik atau orbital untuk yang P, lihat di sini kan maksimal 6 elektron. Kalau dibagi blok berarti ada 3 ruang di sini. Kita tulis 3 ruang, 3 kotak, 3 orbital. Seperti itu. Jadi penulisannya ada 6 ya. 1, penulisannya seperti ini, 2, 3. Jadi diisi dulu single.
Nah, baru nanti 4, 5, 6. Bilangan kuantumnya berapa? Dimulai dari sini, min 1, 0, plus 1. Nah, begitu juga dengan yang D. Karena D itu maksimal 10 elektron, maka dibagi 2 jadi 5. Karena dalam satu kotak atau satu orbital ini maksimal 2 elektron. Berarti 10 bagi 2 jadi 5. Kita tulis 5 di sini. Tuh, 2, 3, 4, 5. Pengisiannya itu sama, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bilangan kuantumnya dimulai dari, kalau lihat di sini 2, maka di sini min 2 mulainya. Min 1, 0, plus 1, plus 2. Jadi seperti itu. Jadi di sini ada 5 bilangan kuantum yang dimiliki untuk D yang magnetik. Dilanjut, kalau misalnya F berarti ada 7 ruang. Karena 14 lebih 2 berarti 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi di sini 3 berarti min 3, min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2, plus 3. Pengisiannya seperti apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, terlanjut 8, 9, 10, 11, 12, 13, 4. Jadi seperti itu. Kemudian untuk arah perputaran elektron, jadi ada 2 jenis tadi, ada yang berlawanan dan ada yang searah. Kalau dia ke atas, tadi kita udah sepakat, kalau dia ke atas maka bilangan kuantumnya itu berputar ke arah jarum jam, maka nilainya menjadi plus setengah. Kalau dia hadap ke bawah, maka bilangan kuantumnya min setengah. Nah, seperti itu cara menentukan bilangan kuantum atau jenis bilangan kuantum utama, azimut, magnetik, dan spin. Dan jenis-jenisnya seperti ini. Nah, sekarang biar lebih paham tentang materi bilangan kuantum dan cara pengisian elektron, kita akan mencoba untuk latihan soal. Oke? Kita akan berlanjut. Langsung ini apa? Jadi untuk memahami materi tentang bilangan kuantum, kita akan melakukan latihan atau mengerjakan contoh soal yang akan kita kerjakan. Kita mulai dari contoh soal yang tadi, misalnya oksigen. Nomor atomnya 8. Kalau kita konfigurasikan 1s2, 2s2, 2p di sini 2, 6 berarti sini 4. Nah, lihat pertanyaannya di sini adalah tentukan keempat bilangan kuantum dari masing-masing unsur. Caranya bagaimana? Caranya ingat, ini 1s. S itu memiliki satu jenis orbital. Maka kita tulis di sini satu kotak. S itu satu kotak. Kalau P ada 3 kotak. 1, 2, 3. Pengisian elektronnya menggunakan aturan of Bohr tadi. Ada 2 elektron, maka 1, 2. Kemudian lanjut 3, 4. Lanjut 5, 6, 7, 8. Jadi pengisian elektronnya itu dimulai dari kulit yang terendah. 1 ini menunjukkan kulit, 2 ini menunjukkan kulit. Oke, lanjut. Nah, sekarang ingat kalau bilangan kuantum untuk subkulit S, maka L-nya sama dengan 0. Kita tulis di sini 0, di sini juga S 0, P itu ada 3 kemungkinan,
min 1, 0, plus 1. Sekarang kita akan menemukan misalnya berapa bilangan kuantum untuk elektron terakhir pada atom yang pada elektron yang ini. Bagaimana caranya? Nah, caranya adalah elektron ini berada pada kulit yang berapa? Kulit itu bisa kita lihat dari yang ini. Yang ini. Ini menunjukkan kulitnya. Berarti M-nya sama dengan 2. Kemudian dilanjutkan dengan subkulit. Subkulit itu ingat S, P, G dan F. Berarti dia P. Di sini P. Nah, ini dia P-nya. Ini menunjukkan subkulit, maka subkulit tadi itu L ya. Maka lihat kalau P maka L-nya 1. Kemudian berlanjut magnetik. Magnetik itu lihat di sini angka bawahnya. Di sini itu min 1, 0 plus 1. Nah, elektron yang kita akan tentukan di sini pada ruang min 1. Maka min 1 ini menunjukkan M-nya sama dengan min 1 sesuai angka yang ada di sini. Sekarang elektron yang ini menghadap ke bawah. Berarti kalau menghadap ke bawah, lihat kalau menghadap ke bawah maka nilai S-nya min 1/2. Nah, berarti kita sekarang sudah dapat keempat bilangan kuantumnya. Bilangan kuantum untuk kulit dilihat dari angka N-nya 2. Subkulit dia dari huruf P, berarti L-nya 1. Kalau magnetik dia dari ruangannya, kotak yang mana angka di bawahnya itu menunjukkan subkulit, menunjukkan magnetik min 1. Dan kalau panah-panahnya hadap atas bawah maka dia menunjukkan arah perputaran elektron atau bilangan kuantum spin-nya, jadi min 1. Jadi seperti itu. Nah, sekarang mungkin di sini belum paham, kita akan latihan soal lagi. Saya punya unsur sudah habis. Nah, lanjut aja. Sekarang saya lanjut ke contoh soal yang kedua. Misalnya pertanyaannya, tentukan bilangan kuantum elektron ke 10 dari unsur yang A. Misalnya saya punya unsur Mg 12, yang B misalnya unsur P 15. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Sama saja seperti kayak tadi. Pertama kita harus konfigurasikan. Konfigurasinya seperti apa? Kayak tadi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 2, 2, 6, 10, tambah 2, 12. Misalnya elektronnya seperti tadi. Kalau S itu satu kotak. Kalau S itu satu kotak, P itu 3 kotak, dan S itu 1 kotak. Kita akan isi elektronnya. 1, 2, elektron 3, elektron 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mana yang sampai 10? Karena ini 10, maka ini dia. Elektron yang ini ceritanya. Kita selesaikan desain elektronnya dulu. 11. Nah, ini dia elektron yang ke-10. Sekarang kita akan tentukan berapa nilai N, P,
Sekarang lihat elektronnya menghadap ke bawah, maka ini berkembang. Selesai ya. Ini seperti itu. Nah sekarang bagaimana kalau yang B untuk elektron ke-10? Silakan dikerjakan di rumah. Oke. Sekian untuk materi tentang bilangan kuantum dan konfigurasi elektron dan yang terakhir dari Sokop ya. Jadi mudah-mudahan bisa membantu teman-teman sekalian untuk memahami materi yang sudah disampaikan. Sekarang kita akan belajar tentang hukum dasar kimia. Nah, hukum dasar kimia itu yang paling pertama namanya hukum kekekalan massa atau yang dinyatakan oleh Joseph Proust. Nah, bunyi hukum kekekalan massa ini adalah massa zat sebelum dan setelah reaksi sama pada kondisi tertutup. Artinya bahwa pada saat terjadi reaksi tidak ada zat yang keluar masuk dalam sistem tersebut. Nah, contoh soalnya yang paling sederhana itu hidrogen direaksikan dengan oksigen menghasilkan air. Nah, di sini misalnya hidrogen itu memiliki massa 1 gram yang kita reaksikan. Kemudian oksigen ada 8 gram. Maka air akan menghasilkan berapa? Di sini saya tulis 9 gram. Dapat dari mana 9 gram? 1 ditambah 8 kan 9 gram. Maka jika reaksi ini memenuhi hukum kekekalan massa, maka zat sebelum reaksi yang sebelah kiri tanda panah kita tulisnya sebelum, dan massa zat setelah reaksi atau sesudah harus sama. Di sini 9, di sini 9. Maka reaksi ini memenuhi hukum kekekalan massa. Contoh soalnya biar kita lebih paham, itu kita coba latihan soal. Ketika kita mereaksikan karbon dengan oksigen, menghasilkan karbon dioksida. Kalau di sini misalnya ada 4 gram, di sini ada 8 gram, kita reaksikan. Kalau di total 4 tambah 8 itu 12. Kalau memenuhi hukum kekekalan massa, maka di sini harus 12 gram. 4 tambah 8 12, maka di sini 12. Nah, sekarang kalau di sini 24, di sini 16, maka di sini berapa? 24 tambah 6, 24 dikurangi 16, maka sisanya atau selisihnya itu 8 gram. Jadi hanya sebatas itu saja.